Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sisilia Trisilawati, asal dari SD Sudarso Payung Batu, Kecamatan Pubian, Lampung Tengah. Di sini saya sebagai mahasiswi PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2023 di Universitas Singapura Bangsa Karawang dengan nomor peserta 2016 99466756. Hari ini, Minggu 3 Desember 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja di SMP Pemuda Nyukang Harjo. Berikut video praktek pembelajaran saya. Kencang depan, gerak. Tegap, gerak. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Bagaimana kabar kalian? Luar biasa. Sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, marilah kita buka dengan doa yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Beri salam kepada guru kita. Selamat siang. Anak-anak, hari ini Ibu akan mengabsen kehadiran kalian terlebih dahulu. Agustian Fernando, Ibu. Aprilia Saputri, hadir. Arya Ramadhani, Hadir. Bartolomeus Dwi Cahyono, Hadir, Bu. Cornelius Ansel Geraldo, Hadir. Seril Dwi Saktiani, Galang Saputra. Hadir, Bu. Halo anak-anak. Halo. Hai. Anak, coba kalian perhatikan gambar di depan yang Ibu tayangkan. Gambar apa ini kira-kira? Mencuci tangan. Gambar mencuci tangan. Proses untuk mencuci tangan. Gambar yang ke-1, yang kedua, ketiga, keempat, dan gambar yang kelima, gambar ke-6. Nah, gambar itu tadi adalah gambar Mencuci cara kita atau urutan untuk mencuci tangan. Anak-anak, setelah memperhatikan gambar yang ditayangkan di depan tadi, urutan mencuci tangan dari gambar ke-1, 2, 3, 4, 5, 6 itu adalah salah satu contoh teks prosedur. Ya, urutan untuk mencuci tangan dari langkah-langkah yang pertama sampai ke-6 itu adalah salah satu contoh teks prosedur. Anak-anak, pernahkah kalian membuat jus tomat? Pernah, Siapa yang tahu bagaimana cara membuat jus tomat itu? Kalau kalian sudah pernah membuatnya? Saya. Ya, Andi, coba jelaskan. Pertama, kita siapkan tomat. Lalu kita siapkan es batu. Kita siapkan gula pasir, susu. Lalu setelah itu kita blender. Setelah itu siap disajikan. Iya, tepuk tangan untuk anak-anak. Dari penjelasan teman kalian Andi tadi, bagaimana cara membuat jus tomat ya, yang dijelaskan tadi dari menyiapkan bahannya, di blender, terus siap disajikan, itu
kegiatan yang menghasilkan sesuatu. Nah, kegiatan ini yang menghasilkan sesuatu ini dinamakan dengan teks prosedur. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang teks prosedur. Tujuan dari pembelajaran hari ini yang pertama, ya, peserta didik mampu menentukan tujuan, kata, dan kalimat sebagai ciri dari teks prosedur yang dibaca atau didengar. Yang kedua, peserta didik mampu menentukan jenis teks prosedur yang dibaca atau didengar dengan tepat. Yang ketiga, peserta didik mampu membuat simpulan, ya, tentang ciri umum teks prosedur ditinjau dari tujuan dan isi teks prosedur. Yang keempat, peserta didik mampu menyusun urutan langkah isi teks prosedur. Yang kelima, peserta didik mampu menunjukkan kata atau kalimat saran yang terdapat pada urutan teks prosedur. Dan yang keenam, peserta didik mampu memeragakan cara membuat atau melakukan sesuatu. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Ibu akan menunjukkan contoh video cara membuat tomat. Kalian simak video yang akan ditunjukkan. Dan kita lebih semangat, kalian tidak ngantuk, kita ekspresi terlebih dahulu. Bridge one. Bridge one. Bridge two. Bridge two. Bagaimana rasanya? Pasti tambah lezat. Pertama kita pilih tomat yang segar, ya, yang segar secukupnya. Kemudian buah pisang juga secukupnya menurut selera kita. Mau berapa biji buah pisangnya? Kemudian gula pasir secukupnya. Setelah itu apa? Es batu. Kita siapkan juga es batu. Buah tomat yang sudah kita pilih, buah pisang yang sudah kita pilih dengan gula pasir kita masukkan ke blender. Kemudian di blender, ya. Setelah selesai di blender, kita tuang ke gelas. Dicampur es batu. Jus tomat dicampur dengan pisang kepok siap disajikan. Rasanya lezat. Anak-anak, dari penjelasan guru tadi cara membuat jus tomat yang dicampur dengan pisang kepok, apakah itu termasuk teks prosedur? Ya. Mengapa termasuk teks prosedur? Ada yang tahu apa itu teks prosedur? Teks prosedur apa? Teks yang berisi cara atau langkah kegiatan untuk melakukan atau menghasilkan sesuatu. Iya, karena membuat jus tomat tadi menghasilkan sesuatu, ya ada urutannya. Dari kita menyiapkan bahan, kita blender, kita sajikan, itu kan berurutan. Nah, itu bisa dinamakan dengan teks prosedur. Karena teks prosedur itu adalah ya teks yang berisi cara atau langkah, ya, untuk melakukan
dari dibuatnya teks prosedur? Gak ada yang tahu ya? Tujuan dibuatnya teks prosedur adalah untuk menjelaskan kegiatan, ya, menjelaskan kegiatan yang harus dilakukan agar pembaca, ya, tahu secara tepat untuk mengikuti kegiatan. Jadi agar kalian tahu bagaimana kegiatan yang harus dilakukan untuk membuat sesuatu. Bukan hanya membuat jus tomat, tapi masih banyak contoh yang lain seperti membuat nasi goreng. Kan ada urut-urutannya. Seperti cuci tangan yang tadi Bu Guru jelaskan dari gambar 1 sampai 6 itu melakukan kegiatan. Ada juga teks prosedur yang isinya tentang memainkan alat musik. Kan ada urut-urutannya. Jadi teks prosedur itu bermacam-macam. Intinya ya, tujuan dari teks prosedur itu adalah untuk menjelaskan kegiatan ya yang harus dilakukan ya agar ya pembaca dapat secara tepat mengikuti kegiatan. Aku akan membagi kalian menjadi 4 kelompok ya. Akan berbagi menjadi 4 kelompok. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan ini adalah kelompok 4. Ada LKPD yang harus kalian kerjakan secara berkelompok. Jadi ada 4 pertanyaan yang harus kalian isi. Kalian diskusikan secara bersama. Karena ini adalah kerja kelompok, jadi dikerjakan secara bersama. Ada 4 lembar kerja yang harus diisi. Yang nama anggota kelompok. Kerja kalian. Ibu minta salah satu perwakilan kelompok untuk bisa mempresentasikan ke depan. Dari pertanyaan yang pertama, daftarlah kedua teks dari segi tujuan. Nah, teman-teman, daftar dari kedua teks dari segi tujuan adalah yang pertama, teks prosedur cara membuat sesuatu. Yang kedua, teks prosedur cara melakukan sesuatu. Dari pertanyaan yang kedua adalah daftarlah penggunaan kalimat perintah atau saran atau larangan pada kedua teks tersebut. Nah, cara membuatnya adalah yang pertama, ambil sari buah tomat dengan menggunakan juicer atau blender dengan tambahan sedikit air.
Kemudian saring ampasnya. Cara yang kedua, kita membuat campur sari buah tomat dan pisang yang sudah dikupas ke dalam blender. Proses hingga halus. Ketiga, tuang jus ke dalam gelas. Sajikan dengan es batu. Dan yang keempat adalah jus tomat campur pisang siap dinikmati. Sekian presentasi dari saya. Jika ada pertanyaan, teman-teman dipersilahkan. Adakah yang bertanya? Oh iya, kelompok 2, Ansel. Mau tanya apa coba? Apakah ada cara lain untuk membuat teks produser selain membuat jus tomat? Ada, selain membuat jus tomat, kita bisa membuat bunga dari kertas dengan bahan-bahan bekas. Tepuk tangan untuk Adi. Ternyata Anggi bisa memberi contoh lain teks prosedur selain membuat jus tomat, yaitu membuat bunga dari bahan-bahan bekas. Jadi bahan-bahan bekas itu jangan kita buang, bisa kita manfaatkan untuk membuat kerajinan seperti bunga, ataupun bisa nanti dibuat tempat pensil, tempat untuk menyimpan alat tulis dan sebagainya. Jadi kita manfaatkan barang bekas untuk membuat teks prosedur. Saya akan mempresentasikan prosedur dari kelompok 1. Ciri isi teks prosedur. 1. Berisi langkah-langkah yang harus dilakukan. 2. Ada aturan atau batasan berkaitan dengan bahan atau kegiatannya. 3. Isi kegiatan dilakukan secara urut dan teratur. 3. Ciri bahasa teks prosedur. 1. Terdapat kalimat perintah. 2. Terdapat kalimat saran dan larangan. 3. Kata atau kalimat dengan ukuran yang tepat. 4. Kata atau kalimat dengan batasan yang jelas. Anak-anak, apakah ada pertanyaan untuk kelompok 1? Oh iya, Mura. Mengapa harus menggunakan kata atau kalimat yang jelas dan tepat? Mengapa harus menggunakan kata atau kalimat yang jelas dan tepat? Karena teks prosedur Berisi penjelasan dalam melakukan sesuatu. Jadi teks prosedur itu isinya menjelaskan sesuatu kegiatan yang harus dilakukan. Makanya bahasa dan kata harus jelas. Itulah jawabannya. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Anak-anak ya, jadi teks prosedur itu adalah teks yang berisi cara atau langkah-langkah kegiatan untuk melakukan sesuatu. Ciri teks prosedur tadi yang pertama adalah berisi langkah-langkah yang harus dilakukan. Yang kedua, ada aturan dalam kegiatannya. Yang ketiga, isi kegiatan dilakukan secara urut. Itu adalah ciri teks prosedur. Ciri bahasa teks prosedur. Yang pertama, terdapat kalimat perintah. Yang kedua, terdapat kalimat saran atau larangan. Yang ketiga, kata atau kalimat digunakan ya dengan tepat. Yang keempat, kata atau kalimat digunakan dengan jelas. Itu adalah ciri bahasa teks prosedur. Kemudian dilihat dari jenisnya. Teks prosedur ada ya. Teks prosedur cara menggunakan atau memainkan alat musik. Yang kedua, teks prosedur cara atau membuat
sesuatu seperti tadi membuat jus tomat, membuat bunga kertas dari bahan bekas. Yang ketiga, teks prosedur ya, untuk melakukan sesuatu ya. Teks prosedur ya, untuk melakukan sesuatu seperti mencuci tangan, melakukan sesuatu mencuci tangan seperti yang tadi Bu Guru jelaskan lewat gambar ya, dari gambar pertama sampai ke-6 tadi cara mencuci tangan. Nah, dari teks prosedur tadi semuanya ya, kalau kita perhatikan itu tujuannya adalah untuk menjelaskan kegiatan ya, untuk menjelaskan kegiatan yang harus dilakukan agar pembaca bisa melakukan dengan tepat. Jadi tujuannya teks prosedur adalah untuk menjelaskan kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan agar pembaca bisa mengikuti langkah-langkah dengan tepat. Terdapat kalimat pengingat, terdapat kalimat saran dan larangan, kata atau kalimat ya dengan ukuran yang tepat, kata atau kalimat dengan kata yang jelas, kata-katanya jelas. Anak-anak, dari hasil presentasi teman kalian tadi pagi, pembelajaran hari ini sudah luar biasa. Ternyata kalian sudah memahami teks prosedur, sudah kalian pahami. Kalian sudah tahu apa itu teks prosedur dan bagaimana cara melakukannya. Seperti contohnya tadi yang sudah Abi jelaskan, yaitu tentang cara membuat jus tomat. Anak-anak, bagaimana pembelajaran hari ini? Luar biasa. Apakah kalian senang belajar hari ini? Mengapa kalian senang? Karena kita dapat menonton video dan kita dapat memahami teks prosedur dan kita bisa mengetahui cara membuat jus tomat. Iya. Ibu akan membagi kertas origami yang harus kalian isi tentang pembelajaran kita hari ini. Kalian tulis bagaimana perasaan kalian dengan pembelajaran hari ini. Kalau
pembelajaran kita hari ini tentang teks prosedur. Apakah ada yang kalian tanyakan? Apakah kalian sudah jelas? Apa teks prosedur tadi? Teks yang berisi cara atau langkah-langkah kegiatan untuk melakukan menghasilkan sesuatu. Ya, benar. Tujuan teks prosedur tadi apa? Masih ingat apa tujuannya? Untuk menjelaskan kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan agar ya si pembaca ini dapat melakukan kegiatan itu dengan benar. Jadi itu tujuan dari teks. Ada pekerjaan rumah yang harus kalian lakukan dari pembelajaran hari ini, yaitu kalian cari bagaimana cara membuat makanan tradisional. Cara membuat makanan tradisional. Ada yang kurang jelas? Ada yang ditanyakan dengan PR ini? Saya belum. Ya, Andi? Saya ingin bertanya, Bu, apakah boleh melihat YouTube? Oh, sangat boleh ya melihat YouTube bagaimana cara membuat makanan tradisional. Dengan internet kita bisa tahu banyak informasi yang kita dapatkan. Kita mau buat makanan apa aja di sana ada. Boleh, sangat boleh ya kalian menggunakan internet. Boleh lihat di YouTube mau bagaimana cara membuat makanan apa yang kalian sukai. Jadi intinya boleh melihat YouTube untuk mengerjakan PR kalian, yaitu cara membuat makanan tradisional. Langkah membuat makanan tradisional. Jadi bukan membuat makanannya, hanya membuat langkah-langkahnya dulu. Lain waktu kita bisa praktekkan di kelas, bisa kita nikmati bersama makanan tradisional yang kita buat. Kalian bikin langkah-langkahnya dahulu. Minggu depan kita buat praktek buat makanan tradisional itu setelah pas. Besok kan kita sudah mulai pas. Jadi nanti setelah pas kita bisa bikin makanan tradisional. Pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Marilah sebelum kita pulang, kita akhiri dengan doa yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Doa mulai. Berdoa selesai.